kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana sih cara membuat project console di Linux Ubuntu menggunakan bahasa C#. Di sini saya juga akan membuat sistem informasi input nilai mahasiswa. Baiklah, pertama kita buka VirtualBox, lalu kita jalankan atau kita start atau maupun klik mulai untuk menjalankan Linux Ubuntu. Setelah kita klik, tunggu proses pembukaan Linux Ubuntu-nya. Oke, setelah muncul tampilan user, kita klik user. Di sini nama user saya Novita, saya masukkan langsung passwordnya dan saya klik enter. Baiklah, kita sudah masuk ke tampilan Ubuntu. Di pojok kiri bawah ada logo dadu gitu ya. Kita klik saja logonya, kemudian kita cari terminal. Ketika kita sudah di dalam terminal, langsung saja kita memulai langkah pertama untuk membuat project new console. Oke, langsung saja kita ketikkan untuk langkah pertama kita akan membuat folder baru. Perintahnya itu mkdir. Di sini saya buat nama foldernya itu Novita Yohana Maria Hasibuan sesuai dengan ketentuan. Mkdir ini itu singkatan dari make directory yang berfungsi untuk membuat directory atau folder baru di sistem Linux. Kita enter. Langkah kedua, kita akan melihat daftar folder yang tadi kita sudah buat dengan mengetikkan ls. Ini perintah ls ini, itulah dia perintah yang bisa menampilkan daftar file dan folder yang ada di directory saat ini. Enter. Setelah muncul dan kita sudah melihat bahwa folder kita sudah ada, langkah yang ketiga, kita masuk ke folder tersebut. Perintahnya cd Novita Yohana Maria Hasibuan. Perintah cd ini artinya change directory ya. Digunakan untuk masuk ke dalam folder yang baru saja kita buat tadi. Selanjutnya langkah keempat, kita akan mengecek di mana sih lokasi saat ini kita berada dengan mengetikkan pwd. Perintah pwd ini berarti print working directory yang fungsinya untuk menampilkan lokasi folder tempat kita sedang berada sekarang. Selanjutnya kita akan membuat project baru net console. Untuk perintahnya itu kita ketikkan .net new console -n sistem informasi input nilai mahasiswa.txt. Di sini tuh kita membuat project baru menggunakan .net. Perintah .net new console ini digunakan untuk membuat aplikasi konsol berbasis C# dan opsi -n ini tuh diikuti dengan nama project. Sebenarnya nama projectnya bebas ya, tapi di sini saya buat sesuai dengan ketentuan. Nama projectnya sistem informasi input nilai mahasiswa.txt. Langkah selanjutnya kita akan membuka file utama program kita, yaitu kita gunakan perintah nano program.cs. Perintah nano digunakan untuk membuka file menggunakan text editor nano di terminal. Dari sini kita bisa mulai menulis kode program untuk sistem informasi input nilai mahasiswa.
teman-teman, untuk sistem informasi penginputan nilai mahasiswa di sini mempunyai ketentuan, yaitu masukkan NIM mahasiswa, masukkan nama lengkap mahasiswa, masukkan kode mahasiswa, masukkan semester mahasiswa, nama mata kuliah, jumlah SKS. Dan untuk data nilai itu, data nilai mata kuliah, masukkan nilai kehadiran itu 10%, masukkan nilai etika 10%, masukkan nilai tugas 15%, masukkan nilai kuis 15%, masukkan nilai UTS 20%, dan masukkan nilai UAS 30%. Maka nanti outputnya itu yang keluar adalah NIM mahasiswa, nama lengkap mahasiswa, kelas mahasiswa, semester mahasiswa, jumlah SKS, dan nilai akhir mahasiswa, dan nilai huruf mahasiswa. Jadi teman-teman, outputnya nanti yang akan muncul yang tadi saya bilang. Dan ya, kita langsung saja mengetikkan kode-kode, ataupun kita langsung saja mengetikkan codingan untuk program ini. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah selesai mengetikkan keseluruhan codingan untuk program sistem informasi penginputan nilai mahasiswa. Untuk menyimpannya, kita boleh di keyboard kita tekan Ctrl O untuk menyimpan, dan Ctrl X untuk kembali ke tampilan awal tadi, di mana yang ada perintah-perintah itu. Lalu teman-teman, ketika kita sudah di tampilan awal, untuk menjalankan codingan yang tadi sudah kita buat, kita akan mengetikkan .NET Run. Jadi .NET Run ini agar codingan yang tadi kita ketik bisa berjalan dan menampilkan output keluarannya. Jadi teman-teman, setelah kita jalankan .NET Run ini, di sini tuh dia masih ada error. Dia kasih tahu errornya itu ada di line 5, yaitu kekurangan titik koma, dan di line 23 errornya itu kekurangan tutup kurung. Untuk memperbaikinya, kita kembali ketikkan nanoprogram.cs agar kita masuk ke tampilan codingan. Setelah kita masuk ke tampilan codingan, kita langsung saja mencari baris line 5, kita perbaiki, kita tambahkan titik komanya, lalu di baris line 23 kita tambahkan tutup kurung. Oke teman-teman, setelah kita perbaiki, kita kembali ke tampilan awal, lalu kita ketikkan lagi .NET Run untuk mengetahui apakah masih ada program kita yang error apa tidak. Dan ternyata program kita masih ada errornya di line 40, di mana errornya itu tulisan konsol ya. Jadi kita kembali lagi, ketikkan nanoprogram.cs agar kita masuk ke tampilan codingan dan memperbaiki line 40 yang dimana itu ada kekurangan. Kemudian setelah kita memperbaiki, jangan lupa selalu Ctrl O untuk meng-save codingan kita, dan Ctrl X untuk kembali ke tampilan perintah. Kemudian kita jalankan lagi .NET Run. Dan ya, akhirnya program codingan kita berhasil, dan ini adalah output keluarannya, di mana muncul outputnya sistem informasi penginputan nilai mahasiswa, masukkan NIM mahasiswa. Di sini kita masukkan NIM saya sendiri 2305102094, masukkan nama lengkap mahasiswa. Di sini juga saya buat biodata saya sendiri, yaitu Novita Yohana Maria Hasibuan. Masukkan semester mahasiswa semester 5, masukkan nama mata kuliah sistem operasi lanjut, masukkan jumlah SKS. Di sini saya buat SKS-nya 4, dan untuk output data nilai mata kuliah saya buat nilai kehadiran 100, nilai etika 100, nilai tugas 90, nilai kuis 80, nilai UTS 90, nilai UAS 95. Dan di sini saya pilih jalur masuk mahasiswa itu SNBT. Dan muncul data akhir dari nilai mahasiswa,
yaitu nama Novita Yohana Maria Hasibuan, NIM 230510294, mata kuliah Sistem Operasi Lanjut, nilai akhir 92. Nilai akhir ini dari perhitungan yang ada di codingan, nilai kehadiran, ditambah nilai etika, ditambah nilai tugas, ditambah nilai kuis, ditambah nilai UTS, ditambah nilai UAS. Lalu dirata-ratakan. Untuk nilai huruf ini adalah A, di mana untuk mengetahui nilai huruf ini A itu juga tadi ada di codingan, di mana nilai huruf A ini didapatkan dari ketentuan soal yang sudah diberikan. Mungkin segitu aja video yang dapat saya jelaskan. Masih banyak kekurangan di dalam video yang saya buat ini, saya mohon maaf, dan saya akhiri video kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. See you.